Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Pak Arham, Ustadz Arham. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan perusahaan. Ya Pak, betul. Perusahaannya banyak, jadi saya nggak hafal karena terlalu banyak ini perusahaannya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini, kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu, alhamdulillah. Ini saya kenal Mas Arham ini karena saya yang minta Mas Arham nyalek nanti. Kenapa kok nyalek, Pak? Saya ini dosen ilmu politik. Karena dosen ilmu politik, ya, bikin pesantren itu, pesantren saya kasih jargon. Jargonnya ada 3. Kalau disebut kata pesantren itu, bapak-bapak membayangkan orang lagi ngapain? Ngaji, ya kan? Tapi kalau di pesantren saya tidak hanya ngaji, tapi ada 3 hal. Jadi jargonnya adalah berilmu, berharta, berpuasa. Nah itu ada 3 itu. Saya berharap ini juga nanti ada anak-anak yang berasal dari sini, putra-putri bapak ibu semua, nanti mau mondok, ya alhamdulillah kalau mau mondok di tempat saya, karena pondok saya ini saya desain by riset. Jadi nanti semuanya dengan riset, menghafal Al-Quran pakai riset, membaca kitab gundul pakai riset dan lain sebagainya. Jadi lebih cepat, alhamdulillah. Nah, kenapa berilmu, Pak? Jadi pertama tadi kan berilmu ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti Rasulullah itu berharta dulu, ya kan? Rasulullah itu kaya atau miskin? Kaya, tidak hanya kaya Pak, kaya raya. Tapi sering digambarkan bahwa Rasulullah itu orang miskin, itu salah itu. Kenapa sering digambarkan begitu? Karena Rasulullah itu kaya, tapi gaya hidupnya gaya hidup miskin. Nah, kadang-kadang kebalikan sama kita ya kan. Kita ini belum kaya, tapi gaya hidupnya gaya hidup orang kaya. Nah, itu yang repot itu, ya. Jadi gaya malah mengalahkan daya itu jadinya. Kalau gaya mengalahkan daya ya susah. Nah tadi itu Nabi Muhammad itu adalah orang kaya menikah dengan orang kaya raya loh gitu. Udah kaya menikah dengan orang kaya raya, oh tambah kaya raya. Tapi kemudian karena dakwah Islam, kemudian Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan yang sering kita sebut sebagai miskin. Padahal Nabi Muhammad aslinya itu orang kaya raya. Nah sekarang ini Bapak dan Ibu semua, saya ingin menyampaikan yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu berilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu dasarnya adalah Al-Quran. Nah ini sayangnya ini di Indonesia, saya melakukan penelitian. Ini nanti semoga anak-anak kita semua yang ada di sini nih nanti mengalami peningkatan, Pak. Karena dulu kita ini diajari dengan cara-cara ya apa adanya. Tapi kemudian saya berusaha untuk membuat metode baru. Misalnya gini, nanti kita coba ya, orang-orang yang ada di sini untuk membuktikan nanti. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, terutama anak-anak kita itu, harus kita ajari untuk menjadi orang yang berilmu. Ilmu yang paling penting, ini kita sebagai muslim. Kalau orang barat itu kan ilmunya ilmu tentang alam saja. Tapi kalau kita ini ilmunya tidak cukup hanya dengan ilmu alam. Kalau bapak-bapak misalnya ilmunya misalnya yang ngurusi apa bis ya, harus punya profesi. Loh dikiranya Nabi Muhammad dulu nggak menguasai bis, menguasai bis. Jadi dulu Nabi Muhammad itu kan kecil dititipkan ke siapa? Ingat Pak, namanya siapa? Ibu siapa? Halimah As-Sa'diyah.
Jadi tujuan kenapa Nabi Muhammad dititipkan ke Ibu Halimah As-Sa'diyah itu nomor satu adalah belajar bahasa. Jadi Nabi Muhammad itu kan orang kota. Kalau di Jawa Tengah kira-kira ya Semarang gitu. Tapi kemudian dititipkan ke Kendal yang bagian hutan sana loh. Itu namanya Badui namanya. Kenapa dititipkan ke sana? Kalau tinggalnya di Semarang, maka nanti bahasanya nggak jelas. Karena Semarang itu pertemuan orang ngapak, ya kan? Orang yang ngomongnya macam-macam. Ada orang Brebes, orang Banjarnegara, orang Rembang, orang Kendal, ketemu jadi satu. Akhirnya bahasanya nggak jelas. Nah, kalau mau bahasa Jawa yang halus, kemana Pak? Ya ke Solo sana. Ya kira-kira begitu, ke desa sana. Nah, Nabi Muhammad ini adalah anak tokoh, cucu tokoh. Ya, setidaknya cucu tokoh ini Nabi Muhammad ini. Nah, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh ini maunya cucunya, anaknya ya menjadi tokoh. Bagaimana untuk menjadi tokoh itu? Salah satunya bahasanya harus bagus. Kira-kira kalau menjadi tokoh itu, misalnya di kampung, yang tokoh itu yang gimana? Yang pintar pidato ya, Pak? Betul? Yang pintar ngomong itu loh dianggap tokoh. Misalnya saya diundang ke sini ini karena pintar ngomong. Nah, itu dilatih bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Maka kemudian jadilah Nabi Muhammad itu belajar di sana. Belajar ngomong, ya, belajar bahasa Arab yang fasih. Tapi di sana diajari angon kambing, diajari angon unta. Umur 4 tahun bisa menundukkan unta Nabi Muhammad itu. Nah, unta itu pada saat itu fungsinya apa, Pak? Fungsinya kendaraan karena berdagang ke luar negeri dulu, pakainya unta. Jadi kalau sekarang itu kira-kira unta itu menjadi mobil Avanza. Jadi nilainya itu mobil Avanza. Nah, Nabi Muhammad pada usia 4 tahun ini saya membaca agak kaget itu. Pada usia 4 tahun itu bisa menundukkan unta. Maka ketika pamannya Abu Thalib berdagang ke luar negeri kan diajak ke luar negeri. Itu sebenarnya bukan karena diajak gitu aja, bukan. Tapi karena Nabi Muhammad kecil pada usia 8 tahun itu sudah bisa menundukkan unta. Jadi kalau sekarang itu sudah bisa bengkelin bisnya Pak Arham gitu. Itu begitu diajak begitu itu karena itu. Jadi Nabi Muhammad itu punya skill, punya keterampilan menjadi bengkel. Keterampilan Nabi Muhammad itu angon wedhus, angon unta, ya, kemudian tadi itu bisa bengkelin kendaraan. Itu canggihnya begitu. Kemudian pada usia tadi itu 8 tahun berarti sudah pernah dagang ke luar negeri. Nah, sekarang anak-anak ibu yang umur 8 tahun pada ngapain ini sekarang? Yang umur 8 tahun itu pada ngapain ini anak-anak kita ini? Gadget, ya kan? Nah, gimana itu? Nah, nabinya itu memang nabi pengusaha. Jadi sudah benar ini. Kita berada pada lingkungan pengusaha ini, ya. Saya memotivasi anak-anak santri-santri saya itu harus menjadi orang yang berilmu, berharta, berkuasa tadi itu. Nah, ilmunya adalah Al-Qur'an. Nah, masalahnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Orang Indonesia ini yang bisa baca Quran kira-kira berapa? Bapak-bapak tahu nggak? Yang bisa baca Quran ini kalau dites misalnya di sini ini mestinya bisa baca Quran semua. Orang Kendal kan santri semua ya kan? Santri semua kan, Mbak? Santri semua? Santri semua. Tapi kalau orang Indonesia diteliti kira-kira yang bisa baca Quran kira-kira berapa, Pak? Berapa persen? Berapa persen? Berani pasang berapa? Berapa persen? Saya dulu kaget. Karena teman saya melakukan penelitian yang bisa baca Quran cuma 40%. Kaget saya. Wah, apa iya gitu? Saya teliti, Pak. Ternyata benar ternyata. Yang bisa baca huruf Al-Quran itu cuma 40%. Nah, yang bisa baca Quran dengan benar ternyata tidak lebih dari 4% dari 40%. Wah, ngeri sekali itu. Kalau mau lebih gampang, anak-anak kecil-kecil gini nih, ini umur berapa ini? Berapa tahun itu, Mbak? Ini loh yang kecil ini. Yang itu berapa? Yang itu berapa? 6 tahun. Enggak dong, kan masih kecil. Berapa? 6 tahun kan kelas 1 SD. Iya. Belum. Ternyata umur 2 tahun itu sudah bisa diajari. Caranya dengan ngajari gimana? Kalau orang Kendal masih sering dengar nih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Pernah dengar gak? Atau pernah diajari dulu? Pernah diajari? Digunakan untuk apa, Bu?
Terus digunakan untuk apa? Lah itu masalahnya, sudah diajari tapi kemudian nggak dikasih tahu mau digunakan untuk apa. Ya, itu satu problem tersendiri. Padahal sebenarnya anak SMP itu kalau dikelola dengan benar, jadi di pesantren saya itu saya perhatikan, saya amati, kemudian saya catat perkembangannya. Jadi kalau anaknya, misalnya anaknya bapak-bapak ini pasti kan gizinya cukup ya. Nah itu kalau dia diajari seperti tadi, 6 bulan, ya, ini yang belum diajari yang fa'alu tadi loh, ya. Itu kalau diajari 6 bulan aja, dia sudah bisa mengartikan Al-Quran. SMP kelas 1. Nanti kalau nggak percaya buktikan aja. Kalau ada ya orang-orang dari sini nih punya anak-anak yang mau sekolah ke tempat saya, tapi tadi itu mau menghafalkan Al-Quran, nanti saya kasih beasiswa. Ya kalau mau bayar sendiri ya boleh, tapi kalau mau mengajukan keringanan boleh, bayar semampunya boleh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi itu agar punya ilmu. Ilmu itu artinya kan pengetahuan. Pengetahuan itu tadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar tadi ilmunya nempel, maka saya berharap santri-santri itu hafal Al-Quran. Nah, hafal Al-Quran itu gampang atau susah, Pak? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Pasti banyak yang jawab susah, padahal enggak. Kenapa susah? Nanti kita uji, ya. Kita uji. Kenapa susah? Karena biasanya para orang tua ini pengen anaknya menghafalkan Al-Quran, sementara anaknya nggak ngerti artinya. Nah itu problem lagi itu. Nah, siapa yang mau jadi relawan saya? Pak, siapa Pak? Siapa tadi? Ini loh, teman Pak Tajudin. Mau jadi relawan saya? Mau. Gini, caranya gampang. Ini kita buktikan ya Pak, nanti agar anak-anak yang dari bapak-bapak, dari ibu-ibu nanti berani menghafalkan Al-Quran. Saya kasih contoh, mic-nya mana Pak? Yang satu Pak, ada Pak? Nih, Pak Tajudin, ikuti saya ya. Ya, saya akan mengucapkan 3 kalimat. Nanti tolong ikuti ya Pak. Lihat saya ya. Nah. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Silakan Pak. Ulang lagi ya. Berarti sekali lewat ya. Sekali lagi Pak. Ini tadi mungkin nervous karena dilihat ibu-ibu. Sudah Pak? Saya ulang ya. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Ya, benar atau salah Bu? Betul, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, kasih hadiah nanti. Bukannya 2 kali lipat, ya kan? Nah, sekarang yang kedua, ini bahasa aslinya. Kalau tadi kan bahasa Indonesia 14 kata tadi Pak. Tapi bisa diulangi hanya berapa kali pengulangan tadi? 2 kali. Mungkin tadi kalau langsung konsentrasi mungkin langsung bisa, ya kan? Sekarang yang kedua Pak, ini bahasa aslinya. Yang Pak Tajudin saya yakin nggak tahu bahasa ini, karena ini bahasa Yunani. Siapa? Oke. Nanti kalau ada yang bisa langsung mengikuti, saya kasih hadiah. Oke Pak Tajudin, siap? Ibis redibis numquam peribis in armis. Iya. Ulang ya. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis in armis. Salah atau benar Bu? Salah. Ulang lagi ya. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis Nggak apa-apa, karena berdasarkan penelitian saya, kalau orang menghafalkan kalimat yang dia nggak ngerti artinya, butuh pengulangan minimal 7 kali lipat. 7 kali baru hafal tuh. Jadi bukan karena Pak Tajudin ini nggak konsentrasi atau nervous atau apa kurang cerdas misalnya, enggak gitu. Karena memang kalau menghafalkan sesuatu yang kita tidak ngerti artinya, tadi itu butuh pengulangan berapa kali Pak? 7 kali. Lagi itu kok anak-anak kita itu kita suruh ngapalin Quran nggak ngerti artinya, itu namanya kan penyiksaan namanya.
Loh itu. Kalau saya ngomong begitu mungkin kan, ini kok orang menghafalkan Al-Quran kok dianggap sebagai penyiksaan. Loh saya ini berdasarkan riset, saya ini berdasarkan penelitian. Maka santri-santri saya di sana itu tidak lagi boleh menghafalkan Al-Quran tapi nggak ngerti artinya. Harus ngerti artinya dulu. Nah tadi itu ngajari bisa ngerti artinya itu hanya butuh waktu berapa Pak? 6 bulan. Anak SMP loh ya. Anak SMP itu diajari ngerti arti bahasa Arab tadi itu. Ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya itu. Itu hanya butuh waktu 6 bulan. Jadi ibaratnya anak-anak ini dilatih dulu. Ya, dilatih dulu baru diajak perang. Lah ini kan selama ini enggak langsung disuruh perang tanpa latihan, ya mati anaknya. Itu kira-kira. Nah, ini saya kemudian membuat pondok baru tadi itu. Nah, ini yang pertama, Pak. Yang kedua tadi berharta ya.